Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Sahabat-sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sudah menyelesaikan ibadah shaum selama 1 bulan Ramadan. Namun begitu Ramadan selesai bukan berarti ibadah kita selesai. Maka apa selanjutnya yang mesti kita buat? Inilah yang akan kita bahas dalam kajian kita, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhum, man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri kullih. Siapa saja orang yang berpuasa Ramadan penuh, 1 bulan penuh, lalu segera dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia seakan berpuasa 1 tahun penuh. Jadi puasa 1 bulan mungkin 29 atau 30 hari, tambah 6 hari di bulan Syawal. Tapi Allah menganggap puasa 29 tambah 6 atau 30 tambah 6 ini setara dengan orang puasa setiap hari sepanjang tahun. Kenapa begitu? Karena dalam Islam al-hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan yang kita buat, setiap perbuatan taat yang kita buat, Allah balas 10 kali lipat. Umumnya syariat mengatakan demikian. Maka ketika kita puasa 1 bulan Ramadan yang umumnya 30 hari, 10 kali 30, 300. Tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60. Berarti 300 tambah 60, 360. Jumlah hari dalam setahun bisa dikatakan dengan bilangan bulat 360 hari. Sehingga puasa 30 hari tambah 6 hari tadi, wajar kata Rasul seakan puasa setiap hari sepanjang tahun. Karena jumlah hari dalam setahun 360 hari, dan puasa yang 36 tadi dianggap setara dengan 360 hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain puasa 360 hari atau 1 tahun ini, ada lagi hal penting yang menjadi perhatian kita yang diajarkan para ulama dengan berpuasa bulan Syawal ini. Apa itu? Puasa di bulan Syawal ini bagaikan salat ba'diyah ketika kita selesai melaksanakan salat fardu. Ketika kita laksanakan salat sunnah dan kita laksanakan sebagai penutup salat wajib, kekurangan-kekurangan yang terjadi, mungkin khusyuknya kurang, pemikirannya mungkin bercabang kemana kemari, ini tertutupi kekurangannya oleh salat sunnah yang kita kerjakan ba'diyah setelah ibadah yang fardu tadi. Maka puasa sunnah kita bisa menjadi penutup kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan puasa yang wajib. Yang ketiga, puasa sunnah ini, kata para ulama, ini sebagai satu indikasi bahwa ketaatan kita selama Ramadan diterima oleh Allah. Karena min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda diterimanya ketaatan kita, berkelanjutannya ketaatan setelah itu. Mudah-mudahan orang-orang yang lunak hatinya, ringan untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sebagai indikasi, sebagai tanda puasa Ramadannya diterima oleh Allah, insya Allah. Pemirsa, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, maka setiap muslim dianjurkan bersegera berpuasa di bulan Syawal begitu selesai Ramadan. Karena orang yang bersegera melaksanakan puasa ini juga sebagai indikasi bahwa dia seorang yang senang dalam dawamut ta'ah,
taat yang berkelanjutan. Begitu dia selesai puasa Ramadan, diberi hari raya Idul Fitri sebagai waktu pemberian karunia piala terbesar atas kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung lanjut puasa. Sehingga selesai satu ibadah, jeda langsung ibadah. Ini indikasi orang ini tidak bosan dengan ketaatan, tidak pernah bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah bosan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dulu para aulia, orang-orang saleh, begitu selesai Ramadan, setelah Idul Fitri, hari terlarang puasa, mereka segera melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita ini punya qada puasa? Yang kedua, kita ini ingin juga melaksanakan puasa Syawal. Apakah bisa dilaksanakan puasa sunnah bulan Syawal sekaligus gugur kewajiban qada puasa kita? Mungkin di antara kita ada perempuan yang ketika Ramadan datang tamu, dia datang bulan 7 hari, 6 hari, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Atau sebagian kita ada yang musafir sehingga dia sakit. Atau di antara kita ada yang dia dalam keadaan sakit, musafir, atau rukhsah-rukhsah yang lain. Bagaimana? Ketika datang bulan Syawal, dia bisa melaksanakan keduanya. Pertama, lebih baik laksanakan qada puasa sebanyak hari yang ditinggalkan ketika Ramadan, lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga dua puasa yang berbeda. Satu qada, yang kedua puasa sunnah di bulan Syawal. Atau yang kedua, dia puasa qada tapi di bulan Syawal. Niatnya qada tetapi di bulan Syawal, maka dia terlaksana qada puasa sekaligus dapat pahala puasa di bulan Syawal. Ustaz, saya nggak mungkin begitu, agak berat. Bagaimana? Pilihan yang ketiga. Di bulan Syawal khusus puasa Syawal, dan puasa Ramadan nanti di luar bulan Syawal. Ada 11 bulan sejak Syawal sampai bulan Sya'ban untuk qada puasa. Jangan sampai datang Ramadan akan datang belum juga dibayar. Yang penting begitu. Maka 11 bulan ke depan silahkan untuk diqada kapan kita akan mengqada puasa kita. Nah, yang terbaik yang pertama puasa qada, lalu puasa Syawal 6 hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, Ustaz, saya ingin puasa qada sekaligus ingin dapat pahala puasa Syawal, tapi sekaligus apakah bisa seperti itu dapat pahala? Bisa. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana, siapa saja yang puasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kulli, dia seakan puasa sepanjang tahun. Di sini bentuk itba', melanjutkan puasa 6 hari itu mutlak, sehingga tidak terkhusus dengan puasa wajibkah atau puasa sunnahkah. Kalau qada puasa wajib, 6 hari bulan Syawal puasa sunnah. Tidak terkhusus dengan hari tertentu. Apakah di awal bulan Syawal, di tengah bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Tidak terkhusus dengan niat tertentu. Apakah niat wajib, niat sunnah, tidak dibatasi, mutlak. Oleh karena itu siapapun yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, niat fardu atau sunnah, dapat pahala yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang berpuasa 6 hari bulan Syawal sekaligus diniatkan qada puasa, boleh. Tapi dengan ketentuan puasa tadi harus diniatkan qada puasa. Dengan dia niatkan qada puasa tapi dilaksanakan di hari puasa yang disunnahkan, dia sekaligus dapat pahala sunnah berpuasa tadi. Jadi kalau kita ingin puasa qada sekaligus dapat pahala puasa bulan Syawal, laksanakanlah qada tadi di bulan Syawal. Ini seperti yang difatwakan oleh Imam Ar-Ramli dalam kitab beliau Al-Fatawa Imam Ar-Ramli. Kemudian, Ustaz, ini kenapa bisa dapat pahala seperti ini? Apakah ada dalil dari syariat seperti ini? Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pelaksanaan puasa qada sekaligus dapat pahala puasa Syawal ini dikiaskan oleh para ulama dengan solat sunat tahiyatul masjid. Kata Imam Nawawi, ketika kita masuk masjid, lalu kita solat apakah fardu atau solat sunnah sebelum kita duduk, maka solat yang kita kerjakan sebelum duduk sudah disebut tahiyatul masjid atau sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid secara tidak langsung. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, meskipun solat itu jumlahnya lebih dari 2 rakaat, tapi dilaksanakan sebelum duduk, sudah dapat pahala solat tahiyatul masjid sekaligus. Sebab ketika kita solat tahiyatul masjid, Rasulullah tidak menyuruh sunnah maksudah, sunnah tertentu. Tapi yang penting solat sebelum duduk. Begitu masuk masjid, menghormati masjid, solat, lalu baru duduk, baru aktivitas yang lain. Nah, apapun solat yang kita kerjakan sebelum duduk dihitung tahiyatul masjid. Dan orang ini dengan solat rawatib atau solat wajib jadi dapat sekaligus pahala tahiyatul masjid. Begitu juga dengan puasa. Puasa qada tapi karena dilaksanakan di waktu yang disunahkan berpuasa, dapat sekaligus pahala puasa sunnah di bulan Syawal seperti yang disampaikan di awal tadi. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembira bagi orang-orang yang punya qada puasa dan ingin segera mengqada, lebih baik lakukan di bulan Syawal. Ustaz, pertanyaan yang lain, bagaimana kalau kita kerjakan di bulan Syawal itu tidak berturut-turut, apa boleh? Boleh. Yang penting berdasarkan hadis tadi 6 harinya di bulan Syawal. Maka boleh kita kerjakan langsung setelah selesai Idul Fitri 2 Syawal sampai selesai, atau kita kerjakan setiap Senin dan Kamis, atau dikerjakan pada puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan saat bulan sedang terang, tanggal 13, 14, 15, atau puasanya seperti puasa Nabi Daud. Terserah mana yang mudah bagi kita. Atau kita ingin puasanya 2 hari, 2 hari, 2 hari, atau 1 minggu 1 hari, silakan. Mana yang ringan bagi kita. Yang penting 6 hari ini di bulan Syawal. Tidak terpaku harus lebih awal. Namun kalau mencari yang afdal, lebih baik begitu selesai Idul Fitri segera laksanakan 6 hari di bulan Syawal. Maka banyak orang tua kita kalau sudah selesai Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 mereka segera memulai puasa Syawal berturut-turut sampai selesai 6 hari. Poinnya adalah tidak harus berturut-turut dan tidak harus langsung setelah Idul Fitri, tapi boleh sepanjang bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, boleh di hari yang disunahkan puasa, boleh di hari yang lain, yang penting selama bulan Syawal. Ini kajian kita tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah puasa 6 hari di bulan Syawal. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.